Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Video ini adalah video bab 12 bagian ketiga. Kita akan membahas tasrif istilahi mahmus ain wazan fa'ala yaf'alu. Dan nanti insya Allah juga akan disambung dengan tasrif lugawinya. Mahmus ain artinya sebuah kata yang huruf tengahnya adalah hamzah. Jadi ain itu representasi dari ain fi'il, jadi fa'ala, ainnya di tengah. Kalau mahmuz ain berarti huruf tengahnya, ya. Kalau 3 huruf berarti huruf tengah itu huruf keduanya adalah hamzah. Dan kita akan mengambil contoh untuk wazan fa'ala yaf'alu. Contohnya adalah sa'ala, artinya bertanya atau meminta. Da'aba, tekun atau sungguh-sungguh, juga za'ara, mengaum. Itu semua contoh mahmuz ain pada thulathi mujarrad, 3 huruf inti. Wazannya fa'ala yaf'alu. Kita tasrif untuk contoh sa'ala. Fi'il madhinya sa'ala. Fi'il mudhari'nya yas'alu. Ya, sa'ala artinya dia seorang laki-laki telah meminta atau bertanya. Yas'alu, dia seorang laki-laki sedang atau akan meminta atau bertanya. Su'alun masdar, permintaan atau pertanyaan. Sa'ilun, yang bertanya. Mas'ulun, yang ditanya. Ini isim maf'ul ya. Isim fa'ilnya sa'ilun, maf'ulnya mas'ulun. Fi'il amrnya sal atau is'al. Ya, bisa sal atau is'al, bertanyalah. Fi'il nahinya la tas'al, jangan bertanya. Nah, sekarang kita tasrif lugawi untuk sa'ala. Tasrif lugawi fi'il madhi, sa'ala sa'ala sa'alu, sa'alat sa'alata sa'alna, sa'alta sa'altuma sa'altum, sa'alti sa'altuma sa'altunna, sa'altu sa'alna. Sa'ala artinya dia seorang laki-laki telah bertanya. Sa'ala, mereka 2 laki-laki telah bertanya. Sa'alu, mereka banyak laki-laki telah bertanya. Sa'alat, dia seorang wanita telah bertanya. Sa'alata, mereka 2 wanita telah bertanya. Sa'alna, mereka banyak wanita telah bertanya. Sa'alta, engkau seorang laki-laki telah bertanya. Sa'altuma, kalian 2 orang laki-laki telah bertanya. Sa'altum, kalian banyak laki-laki telah bertanya. Sa'alti, engkau seorang wanita telah bertanya. Sa'altuma, kalian 2 orang wanita telah bertanya. Sa'altunna, kalian banyak wanita telah bertanya. Sa'altu, aku telah bertanya. Sa'alna, kami atau kita telah bertanya. Untuk tasrif lugawi fi'il mudhari' dengan format seperti ini, yas'alu yas'alani yas'aluna, tas'alu tas'alani yas'alna, tas'alu tas'alani tas'aluna, tas'alina tas'alani tas'alna, as'alu nas'alu. Yas'alu, dia seorang laki-laki sedang atau akan bertanya. Yas'alani, mereka 2 laki-laki sedang atau akan bertanya. Yas'aluna, mereka banyak laki-laki sedang atau akan bertanya. Tas'alu, dia seorang wanita sedang atau akan bertanya. Tas'alani, mereka 2 wanita sedang atau akan bertanya. Yas'alna, mereka banyak wanita sedang atau akan bertanya. Tas'alu,
engkau satu orang laki-laki sedang atau akan bertanya. Tas'alani, kalian dua orang laki-laki sedang atau akan bertanya. Tas'aluna, kalian banyak laki-laki sedang atau akan bertanya. Tas'alina, engkau satu orang wanita sedang atau akan bertanya. Tas'alani, kalian dua orang wanita sedang atau akan bertanya. Tas'alna, kalian banyak wanita sedang atau akan bertanya. As'alu, aku sedang atau akan bertanya. Nas'alu, kami atau kita sedang atau akan bertanya. Itu tasrif lughawi isim fa'il. Sa'ilun artinya adalah seorang laki-laki penanya. Sa'ilani atau sa'ila ini dua orang laki-laki penanya. Sa'iluna, banyak laki-laki penanya. Ya. Sekali lagi, sa'ala itu bisa bermakna bertanya, bisa bermakna meminta. Ya. Sa'ilatun, satu orang wanita yang bertanya atau meminta. Sa'ilatani atau sa'ilataini, sebenarnya bisa dua-duanya, tergantung apakah posisi dia di dalam kalimat. Kalau rofa, sa'ilatani. Kalau nasab atau jar, sa'ilataini. Dua orang wanita yang bertanya. Sa'ilatun, banyak wanita yang bertanya. Isim maf'ul, tasrif lugawinya, mas'ulun, satu laki yang ditanya. Mas'ulani atau mas'ulaini, dua laki yang ditanya. Mas'uluna, banyak laki-laki yang ditanya. Mas'ulatun, satu wanita yang ditanya. Mas'ulatani, dua wanita yang ditanya, atau mas'ulataini, ya, dua wanita yang ditanya. Mas'ulatun, banyak wanita yang ditanya. Tasrif lugawi fi'il amr, sal atau is'al. Bertanyalah wahai engkau seorang laki-laki. Sala atau is'ala, bertanyalah kalian dua orang laki-laki. Salu atau is'alu, bertanyalah kalian banyak laki-laki. Ya, bisa bertanya, bisa meminta. Nah, sali atau is'ali, bertanyalah atau memintalah wahai engkau seorang wanita. Sala atau is'ala, bertanyalah kalian dua wanita. Salna atau is'alna, bertanyalah kalian banyak wanita. Berikutnya tasrif lugawi fi'il nahi. La tas'al, janganlah engkau seorang laki-laki bertanya atau meminta. La tas'ala, janganlah engkau dua orang laki-laki bertanya atau meminta. La tas'alu, janganlah kalian banyak laki-laki meminta atau bertanya. La tas'ali, janganlah engkau seorang wanita meminta atau bertanya. La tas'ala, janganlah kalian dua wanita meminta atau bertanya. La tas'alna, janganlah kalian banyak wanita meminta atau bertanya. Kita ambil sekarang contoh-contoh dalam kalimat untuk tasrif kata mahmus ain. Sa'ala dan sa'ilun, ini ada fi'il maldi dan juga isim fa'il dalam satu kalimat. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Sa'ala, telah meminta. Sa'ilun, seorang yang meminta. Bi'adzabin waqi', untuk didatangkan siksaan yang pasti akan menimpa mereka. Nah, kok malah nantang begitu mereka ini, orang-orang musyrikin? Allah pasti akan menyegerakan siksaan itu kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bertaubat dari kekafirannya. Di Quran surah Al-Ma'arij ayat 1. Berikutnya, contoh yang fi'il mudhari' bentuk jamak laki-laki. Yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'aluna, itu secara asal yas'aluna. Mereka bertanya kepadamu. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu 'anil ahillah, tentang hilal. Surah Al-Baqarah ayat 189. Berikutnya untuk isim masdarnya, contohnya hadis riwayat Ibnu Hibban. Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, "Fakuntu min aktsarin nasi su'alan anhu."
aku termasuk orang yang paling banyak pertanyaannya tentang dia, tentang Dajjal. Su'alan, ya, su'alan di sini isim masdar. Nah, kemudian berikutnya isim fa'il sa'il. Nah, seperti dalam hadis Umar, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bimbingan Nabi kepada Umar agar jangan menolak pemberian kalau memang kita tidak berambisi terhadap pemberian itu dan juga tidak meminta. Nabi SAW bersabda, "Idza ja'aka min hadzal mali syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu." Idza ja'aka, jika datang kepadamu, min hadzal mali syai'un, satu bagian dari harta ini, wa anta ghairu musyrifin, sedangkan engkau tidak berambisi terhadapnya, wala sa'ilin, dan engkau bukan peminta, fakhudhu, maka ambillah. Di hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Umar. Nah, sa'il, meminta, juga bisa bermakna bertanya. Orang yang meminta atau orang yang bertanya. Contoh berikutnya untuk isim maf'ul. Seperti hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis Jibril, ya. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya, mas'ul, yang ditanya, anha, tentangnya, bi'a'lama, lebih berilmu, minas sa'il, dibandingkan yang bertanya. Kemudian contoh fi'il amr, sal, mintalah. Nah, seperti hadis riwayat Al-Bukhari, ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'tah, washfa' tushaffa." Ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, sal, mintalah, tu'tah, engkau akan diberi, washfa' tushaffa, engkau akan berikanlah syafaat, engkau akan diberi kewenangan menyampaikan syafaat. Dan ini adalah asy-syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar dari Nabi kita Muhammad SAW, yang sebagian para nabi dan rasul menolak karena bukan kewenangan beliau, hingga berujung kepada Nabi kita Muhammad SAW pada hari kiamat nanti. Berikutnya untuk fi'il nahi, la tas'al, jangan engkau meminta. Contohnya dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang larangan meminta kepemimpinan. Nabi SAW bersabda, la tas'alil imarah, janganlah engkau meminta kepemimpinan. Fa innaka in utitaha an mas'alah, karena jika engkau diberi karena meminta, wukilta ilaiha, engkau akan diserahkan kepadanya tanpa diberi pertolongan oleh Allah. Wal'iyadu billah. Wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Jika engkau diberi bukan karena meminta, engkau akan ditolong atasnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini contoh-contoh penggunaan kata mahmuz ain hasil tasrif kita, baik istilahi maupun lugawi. Sebagiannya bisa dilihat dalam contoh-contoh kalimat pada ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Demikian video bab 12 bagian ketiga dari buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, Dasar-Dasar Ilmu Nahwu dan Tasrif. Semoga Allah memberkahi ilmu kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.